Pikir-pikir, kalau gue tolak kapan lagi? Kalau gue ambil, gue lagi di tengah-tengah tuh. Tapi ya udahlah ya. Tapi gue tuh emang sebel tau pas nonton podcast lu. Yang mana? Yang sama Radit. Gara-gara yang mana? Yang sama Mas Radit di YouTube lu apa YouTube dia ya? Soal? Yang lu takut sama setan itu, lu terus cerita hantu, terus Mas Radit ngomong, iya kok kebetulan ada ini, dan lu waktu itu takut tiba-tiba jatuh dan ada muka yang kok bisa pada saat itu adanya gitu. Di YouTube-nya lu nangis atau lu bercerita lu nangis? Gue nangis di YouTube Radit. Silakan tembak kartu uang elektronik. Karena takut. Silakan tembak. Karena gue lagi ngobrol sama Radit. Setelah itu gue gak pernah ke rumah Radit lagi. Karena takut. Malas aja. Oh jadi rumahnya angker. Rumahnya Radit angker. Oke, terus Radit lagi cerita soal rumahnya. lalu Dia kalau nggak salah lebih tepatnya lagi cerita soal ada orang pintar yang bisa ngelihat ada setan yang lagi menggapai anaknya atau apa gitu. Tiba-tiba di sebelah di luar ruang yang gua tahu kosong. Ruangnya kosong karena semua pengisi ruangan tersebut masuk ke ruang syuting. Jadi gua tahu itu ruang kosong. Tiba-tiba lagi Radit ngomong kayak gitu, gua dengar bunyi grrrr gitu, kayak barang geser. Terus gua nanya sama Radit, itu apa? apaan tuh ya? Terus Radit responnya, udah dibiarin aja gitu. Kata gue, biarin aja. Diemin aja apaan kata gue. Responnya malah lebih, apa yang disuruh diemin aja. Ya. Lebih bikin takut. Terus gitu, apaan kata gue. Terus gitu, udah diemin aja. Gak usah dipikirin. Tambah gue. Itu takutnya jadi kolektif. Iya gue pernah cerita sama lu. Gue takut sama imajinasi gue sendiri. Ya. Ada kan, mungkin gue udah cerita sama lu juga. Ada kejadian aneh di depan gue, justru gue gak takut. Cerita gue soal Tumblr. Kenapa? Gue lagi syuting film Insya Allah Sah, gue ingat banget. Ada 3 orang, ada 2 orang lain. Jadi ada gue dan 2 orang lagi. Kami lagi ngobrol, mengelilingi sebuah meja. Di atas meja ada Tumblr gue. Tumblr gue cork circle, berisi penuh. Tiba-tiba miring sendiri, sampai sudut yang harusnya jatuh. Terus tidak jatuh. Terus berdiri lagi. Ada 2 orang lain yang lihat gue, yang lihat juga selain gue. Terus takut. Nggak takut justru, malah bingung gitu. Kenapa barusan gue coba-coba kali ini gue lihat kanan kiri ada yang ngusir atau nggak ada apa-apa, nggak ada penjelasannya. Gue tanya sama semua orang, nggak ada yang bisa menjelaskan. Bisa dijelasin itu. Win, lu tahu Tumblr cork circle besi kan? Yang mahal itu kan maksudnya? Iya, masa? Oh iya. Emang iya. Dia miring lebih dari 1/4, lebih dari yang harusnya jatuh, tapi dia naik lagi. Speed dia turun sama speed dia naik itu sama. Demi Allah Zawin, percaya gua. ada 2 orang lain yang lihat. Gue ketemu waktu itu. Nah ini dia waktu itu, lu ingat kejadian kan? Iya dia ingat. Gue tanya semua orang, gak ada yang bisa jelasin. Sekarang Disitulah gue percaya ada hal gaib. Gue percaya ada hal gaib. Tapi lu percaya gaib? saya mengimani, ya betul. Cuman kan dari yang gue pelajari, hipotesa gue adalah hal gaib itu tidak bisa mengintervensi indera manusia. Itu Sama sekali. maksudnya Sama sekali nggak bisa. Nggak bisa tuh ada kejadian barang jatuh. bisa dalam keadaan-keadaan istimewa. Misalnya Nabi Sulaiman tuh nabi loh gitu. Gitu. Jadi dia bisa ngeliat jin kan, bisa interaksi sama jin gitu. Nah, lalu siapa? Indigo. Gitu maksud gua. Lucu aja ya, lalu siapa ini? Lu mau nyamain gitu, bisa ketemu apa lu? Modal bisa ngobrol sama setan. Maksudnya dengan pendekatan itu aja kita mikirnya gitu udah nggak masuk akal semua indigo gitu. Tapi penjelasannya apa terhadap cerita-cerita yang kita sering dengar dalam hidup? Langsung praktek kita. Langsung Praktek. Praktek apa? Gue karena kalau gue cuma ngajak ngobrol, lu ya kita tinggal ngopi di Jakarta gitu, nggak usah kita pergi ke pusat pesugihan Jawa Timur. Emang lu mau ngapain? Ini pusat pesugihan Jawa Timur. Ya semua ngapain? Bro, masa gak ngapa-ngapain kita? Wah, lu kalau nantang sih gue takut sih. Ya Allah, itulah serunya kan bapak-bapak takut. Lu nggak tahu konten gue ya bang ya? Gue nggak pernah nonton. Langit Kelabu, tapi pernah dengar nggak? Gue bikin konten Spesial apa setan? Bukan itu spesial lu? Iya, Di Comika ini ada. betul. Lu nonton nggak? Belum nonton. Tapi itu kan dari konten. Konten gue Langit Kelabu, ekspedisi 7 gunung angker Pulau Jawa.
gitu. Di gunung itu gue mencoba untuk membuktikan bahwa sebenarnya ini ada atau Gue tidak. tahu itu, gue pernah dengar ceritanya. Oke. Justru hanya dari itulah gue mempercayakan diri sama lu. Nah. Kalau bukan lu yang ngajak juga mungkin gue malas kali. Nah, ini kita langsung praktek. Praktek ke lapangan. Gue pengen, kan awalnya tuh dasarnya tuh gue ngelihat YouTube lu, terus lu ketakutan segala macam dengan kaliber pengaruh lu gitu. Gue merasa harusnya lu nggak ngomong begitu, menyebarkan ketakutan ke orang lain. Begitu, gue agak jengkel di situ. Terus apalagi enggak, karena banyak kan yang kayak lu. Apalagi, dan gue sadar juga itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihilangkan. Makanya ayo kita praktek. Terus apalagi dengan pendidikan setinggi lu gitu, gue merasa kayak ijazah lu kok sia-sia ya. Gue sebenarnya punya logika juga, Win. Cuma juga gue nggak tahu, orang juga kadang-kadang kalau ngeliat gue takut tuh kayak lu kayak nggak percaya Allah lu gitu, kata orang-orang. Percaya sih, apa kurang ya? Apa kurang percaya ya? Apa ini membuktikan bahwa iman gue ternyata nggak sekuat yang gue sangka? Ya sebenarnya simpelnya kalau ngomongnya dari sudut pandang itu, gue akan tanya, lu sholat maghrib nggak? Gitu. Enggak. Gitu. Artinya kan, tapi lu takut setan, yang artinya lu lebih takut setan ketimbang Tuhan lu sendiri yang katanya lu percaya. Itu aja udah kontras, ada kekeliruan di situ. Gue sih nggak. Maksudnya, lu promo tuh maksudnya begini, Bang. Lu mau nyuruh gue ngomong sama setan kan? Berapa banyak YouTuber yang cari AdSense dari setan? Banyak gak? Banyak. Banyak, Bang. Berapa banyak dari mereka yang ngasih feedback? Siapa tuh? Ada nggak Setannya? manusia cari AdSense dari setan? Setan dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Disitulah gua hadir memberikan hiburan untuk mereka. Berterima kasih. Hah? Lu mau nyuruh setan nonton gue? Hiburan, kita kasih hiburan. Kita kasih hiburan doang. Kita kasih hiburan. Kita nyari AdSense, berapa banyak orang nyari AdSense dari setan tapi tidak peduli terhadap kesejahteraan mental syaiton. Mereka mah nggak mau nonton gue. Tahu dari mana? Hah? Tahu dari mana? Mana ngapain mereka nonton orang stand up, Zawin? Ya Allah, Bang. Di situ karena Tapi mereka kalau gue ngomong sama mereka, gue ngeganggu mereka. Tadi kan katanya jangan sompral. Lu gue mendingan berantem di hutan sama lu daripada lu nyuruh gue ngomong ke setan sih. Enggak. Berantem. Kayak sompralnya di mana coba? Ngapain sih, Win, ngomong sama arwah? Sompralnya di mana? Sompral itu kan sini lu kalau berani. Gitu kan sompral. Ini kan mas-mas di sini. Gua ngomong saya ke arah bikin pohon acara. aja gua ngapain? Ngapain gua ngomong ke arah kegelapan juga ngapain gua? Astagfirullah. Oh iya, Bang, prinsipnya nanti beda ya. Ini gua akan ngomong ini berkali-kali. Prinsipnya nanti akan beda. Pokoknya apapun yang lu lihat, mulai dari kita turun nanti di base camp. Apapun yang lu lihat, apapun yang lu rasa, apapun yang lu cium, yang lu rasa aneh, langsung lu ngomong ke gua. Langsung lu ngomong ke gua, kita cari. Bang, syarat utama nih, Bang ya. Syarat utama ya. Lu nggak boleh takut sendiri. Itu syarat utama, Bang. Beneran ini beneran. Aduh, Ini gua anjing, Win. Lu kalau sampai ninggalin gua di Gak sana, akan dong. sampai lu ninggalin gua sendiri. Gak mungkin. Kalau itu gak mungkin kelewatan itu, Bang. Gak mungkin. Pokoknya ini syarat nomor 1 paling utama. Lu nggak boleh takut sendiri. Lu langsung cerita, lu langsung bagi. Lu takut, lu langsung cerita. Lu takut, langsung cerita. Karena udah jelas lu nggak mungkin nggak takut. Misalnya nanti lu ngerasa apa gitu. Karena biasanya yang terjadi, Bang, ketika lu jalan nanti lu akan ngeliat kayak ada mata nih gitu kan. Aduh. Bang, ini gue akan bilang berkali-kali. Nanti kayak, ada mata nih. Lu langsung bilang ke gue, Win, lihat, ada mata gitu. Ada mata, lu takut kan? Nanti gue tarik, kayak kita lihat. Biasanya mata itu refleksi cahaya bulan. Refleksi cahaya bulan. Nanti kita lihat. Ada daun dia, daunnya mantulin cahaya bulan. Gitu. Pohon pisang paling sering itu jadi kelihatan kayak pocong. Refleksi cahaya bulan itu. Pohonnya. Karena dulu sempet ada si Fitra ya, ada si Yono, ada mata gitu. Terus gue samperin, ayo kita cari. Si Yono takut, ayo kita cari di belakang nggak apa-apa, kita cari, lihat daun kan, itu iya daun, tapi gede banget. Tapi
Apa? Moto dulu. Motonya adalah berangkat bareng, pulang bareng, atau hilang bareng. Ayo, hilang bareng. Di daerah sini tuh kerasa banget yang baru gua lewat tuh langsung takut. Gitu, merinding. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan daripada terlalu banyak membahas hal-hal yang kan nggak boleh ngomong capek. Aku capek, aku lelah, aku lapar. Mana? Oi! Inilah waktu yang paling menegangkan. Apakah doa kami dikabulkan? Kita lihat Mas Panji apakah mulai ketakutan? Ya, mana bisa aja tuh? Oh, siapa tuh? Kita ambil. Ketemu lagi. Kangen sekali saya melakukan penampilan untuk menghibur para penghuni yang ada di sini.